Assalamualaikum Bu, selamat pagi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu Dita. Bu Dita bagaimana? Sehat dan bahagia selalu ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Irma, semoga kita selalu mendapatkan limpahan nikmat sehat dan bahagia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maaf Bu Irma, beberapa hari ini saya amati Bu Irma kok sepertinya kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya ya Bu. Ada apa ya Bu Irma? Apakah ada permasalahan di kelas atau mungkin Bu Irma sedang kurang sehat? Sebenarnya fisik saya sehat-sehat saja Bu Dita. Hanya saja memang saya memiliki hal yang mengganggu pikiran saya beberapa hari terakhir ini. Permasalahan apakah itu, Bu? Sepertinya kok serius sekali. Apakah Bu Irma ada waktu untuk sekedar kita berbincang-bincang lebih lanjut mengenai permasalahan yang Bu Irma alami? Terima kasih Bu sebelumnya. Kebetulan saya sedang tidak sibuk Bu. Saya sangat senang sekali jika Bu Dita berkenan mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Barangkali dengan saya bercerita dapat sedikit lega. Jadi begini Bu, belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak tenang semenjak selesai penilaian atau supervisi pada saat saya mengikuti lomba GSM tingkat kecamatan minggu lalu Bu Dita. Apa yang dapat saya bantu, Bu, untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Dita. Ya, baik, Bu. Kemudian kira-kira masih ada hal lain nggak yang ingin Bu Irma dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu Dita setelah saya bercerita, berkeluh kesah pada Bu Dita. Harapannya saya mendapatkan pencerahan dan menemukan solusinya. Baik Bu Irma, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang sedang Bu Irma hadapi ya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Bolehkah saya mengetahui informasinya secara detail? Permasalahan saya ini terkait penilaian pada saat lomba GSM yang diselenggarakan sejak awal bulan dan kebetulan penilaian itu untuk sekolah. Nah, pada saat minggu lalu itu jatuh pada hari Selasa itu di sekolah saya Bu Dita. Nah, pada penilaian lomba GSM tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi fokus penilaian oleh tim juri GSM. Seperti keberadaan pojok baca kelas, kemudian dekorasi kelas yang ramah anak dan menarik, kemudian administrasi kelas dan praktik mengajar di mana saya harus melaksanakan praktik pembelajaran di kelas bersama murid-murid saya. Nah, praktik pembelajaran tersebut ditunggui dan dinilai langsung oleh tim juri dan ibu pengawas dalam waktu 1 jam pelajaran Bu Dita. Sebenarnya relatif hanya sebentar, namun dalam proses tersebut saya mendapatkan beberapa yang menurut saya kurang mengenakkan Bu Dita. Gitu ya Bu. Kemudian yang menjadi permasalahan Bu Irma itu apa ya Bu? Jadi begini Bu Dita, setelah saya melaksanakan praktik pembelajaran, yang mana pada saat itu ada ibu pengawas mengkritik saya mengenai proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu Dita. Padahal menurut saya sudah melaksanakan praktik tersebut dengan sangat maksimal. Saya sudah beberapa kali latihan terlebih dahulu, kemudian saya juga melengkapi administrasi kelas maupun pembelajaran dengan sangat lengkap. Namun sepertinya kurang atau bahkan tidak mendapatkan apresiasi sama sekali dari ibu pengawas utamanya. Ya, kalau boleh tahu Bu, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bu Irma lakukan ketika itu Bu? Kemudian
kritik apa yang sudah Bu Pengawas sampaikan, kok sehingga Bu Irma kurang berkenan menerimanya? Begini Bu, kritik yang diberikan pada saya adalah, beliau ini keberatan jika pada saat mengajar saya tidak menggunakan buku paket guru dan siswa, Bu Dita. Jadi saya banyak menggunakan sumber-sumber lain seperti tayangan video dari YouTube, teks dari internet, kemudian penilaian juga saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Quizzes, seperti itu. Nah, namun, memang memang saya jarang Bu menggunakan buku paket pada saat proses pembelajaran, walaupun, pedoman saya pribadi sebelum mengajar, saya tetap terlebih dahulu membuka buku guru untuk sekedar cek materi yang saya sampaikan untuk memastikan, apakah benar-benar sudah sesuai atau belum. Namun memang jarang sekali saya meminta anak untuk membuka buku siswa yang mereka miliki seperti itu, Bu Dita. Jadi lebih ke, apa ya, Eee, kegiatan-kegiatan yang menurut saya anak-anak sukai. Menurut saya ketika menggunakan buku teks itu anak-anak menjadi apa ya, Bu Dita, ada kesan bosan seperti itu. Nah, ketika anak-anak menggunakan, sumber-sumber atau menggunakan, pendamping pembelajaran menggunakan yang, digital seperti itu mereka sangat-sangat, antusias seperti itu, Bu Dita. Namun ternyata pada saat saya praktikkan, harapannya, ekspektasi saya itu ibu pengawas maupun tim juri akan mengapresiasi saya lebih, namun, nyatanya justru sebaliknya. Begitu ya, Bu. Jadi tadi Bu Pengawas memberikan kritik kepada Bu Irma karena tidak menggunakan buku teks begitu ya, Bu. Lantas bagaimana reaksi atau tanggapan Bu Irma tentang kritik tersebut, Bu? Sejujurnya saya menyampaikan, Bu, kepada beliau seperti yang saya utarakan barusan. Ketika saya mengajar ini saya menggunakan berbagai sumber termasuk buku guru itu sendiri dan juga dapat dari buku referensi lain seperti buku perpustakaan atau yang lainnya, seperti itu, Bu. Bagi saya yang penting murid memahami materi yang saya sampaikan, minat belajar mereka tinggi, dan semua yang saya berikan tetap berdasarkan atau tidak keluar dari ranah daripada kurikulum yang ada. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau, justru terlihat kurang berkenan, Bu Dita. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu. Baik. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu Dita, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, seperti itu. Tapi mengapa Bu Irma tidak menggunakan buku teks, Bu? Apakah murid secara keseluruhan terlihat betul-betul tidak membutuhkan buku paket? Siswa mengingat buku guru maupun siswa itu sendiri dibeli dengan BOS dan dialokasikan untuk sekolah sesuai dengan jenjangnya. Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, Bu Dita. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, seperti itu. Oke. Sebenarnya menurut saya itu sudah bagus, Bu. Kemudian mengenai outputnya, menurut Bu Irma, bagaimana hasilnya saat Bu Irma mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar dari murid itu kan beragam ya, Bu. Beragam, untuk belajarnya pun juga berbeda-beda. Menurut Bu Irma bagaimana? Betul juga ya, Bu, ya. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana ya? Iya, betul sekali. Beragam ya, Bu, dan selama ini kalau menurut saya ini masih maaf, menurut saya ini, di kelas ini kalau saya mau apa ya,
secara keseluruhan gitu ya, Bu Dita ya, masih terdapat beberapa siswa yang hasil belajarnya memang masih kurang maksimal seperti itu. Apakah mungkin penyebabnya adalah karena saya jarang menggunakan buku paket ya, Bu Dita ya? Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Jadi tidak hanya menggunakan yang berbasis IT saja, Bu. Buku teks pun juga penting. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, Bu, supaya Bu Irma juga menggunakan sumber belajarnya buku teks atau buku paket siswa juga. Mungkin begitu, Bu Irma. Yang Bu Dita sampaikan ada benarnya juga ya, Bu, ya. Jadi, mungkin dengan buku paket siswa dapat mengakomodir kebutuhan siswa yang mungkin gaya belajarnya lebih ke apa, suka membaca seperti itu. Ya. Iya, Bu. Kemudian bagaimana sekarang perasaan Bu Irma setelah dapat bercerita Bu Irma alami? Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, Bu Dita, terima kasih sekali. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga jujur kepikiran terus, Bu Dita. Bahkan di rumah juga kepikiran terus ini ya. Sehingga akibatnya ya pekerjaan lain menjadi sedikit terabaikan. Masih masih berkaitan dengan masalah yang pertama tadi, Bu Dita. Namun ini lebih ke apa ya, ketakutan saya atau kekhawatiran saya, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, Bu, kira-kira itu masalah apa ya, Bu ya? Apa yang membuat Bu Irma resah seperti itu? Mungkin Bu Irma bisa ceritakan lagi masalah yang masih membuat Ibu Irma resah? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman ini, ini Bu Dita, ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, seperti itu Bu Dita. Saya takut nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari, seperti itu. Oh, jadi itu ya, Bu ya. Jadi Bu Irma takut ketika pengawas melaporkan hal itu kepada kepala sekolahnya. Begitu ya, Bu ya? Betul Bu Dita. Kira-kira, saya akan dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah tidak ya Bu Dita? Justru itu, eee, ya yang saya khawatirkan adalah itu ya karena, mengingat, beliau-beliau adalah atasan kita, apalagi kepala sekolah ya Bu Dita ya. Itu, pimpinan yang tentunya setiap hari berinteraksi dengan kita, bertemu, dan lain sebagainya. Iya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama, apa yang akan menjadi rencana Bu Irma selanjutnya? Kira-kira rencananya akan bagaimana, Bu? Mungkin saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini, Bu Dita. Saya berharap dengan saya mendahului seperti itu, saya akan mendapatkan solusi dari beliau. Ya. Sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Kira-kira masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan apa tidak? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui ibu pengawas, Bu. Jadi saya akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks sebagai pegangan guru dan acuan siswa. Di samping itu juga saya akan meminta saran kepada ibu pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik pada kurikulum Merdeka ini, Bu Dita. Jadi mungkin karena ya beliau, atasan kita dan tentunya baik secara keilmuan dan posisi, sudah seharusnya saya sebagai bawahan lebih hormat dan, mengiyakan
saran-saran dari beliau. Jadi saya menyadari kesalahan saya pada saat supervisi kemarin, Bu Dita. Ya, mantap, Bu. Luar biasa. Kemudian satu lagi yang saya tanyakan, Bu, untuk proses pembelajaran di kelas Bu Irma, nanti akan bagaimana, Bu, untuk selanjutnya ini? Setelah ini, saya akan mulai untuk menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar ya Bu Dita, dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga mungkin dengan demikian harapannya akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid. Jadi tetap menggunakan buku teks dan mengkolaborasikannya dengan sumber-sumber yang biasa saya gunakan. Ya, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu Irma ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bu Irma, baik dengan penyelesaian dengan pengawas, kemudian dengan kepala sekolah, kemudian di pembelajaran. Sangat luar biasa, Bu. Alhamdulillah, Bu Dita. Terima kasih sekali. Syukurlah Bu Dita sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saat ini saya merasa perasaan saya jauh lebih baik dari sebelumnya, Bu Dita. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah penyelesaian terhadap permasalahan ini. Mengingat, permasalahan ini berkaitan dengan atasan seperti itu yang saya takutkan akan timbul permasalahan yang lebih serius di kemudian hari. Ya. Alhamdulillah, Bu. Ketika Bu Irma lega, saya pun juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Irma sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Bu Irma rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Bu? Baik Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan lakukan tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Bu Dita. Secepatnya saya juga akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui ibu pengawas. Ya, Bu. Mantap. Kemudian, dukungan apa yang kira-kira Bu Irma butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Terkait masalah ini, yang masih dalam pemikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru rekan sejawat di sekolah saya, Bu Dita. Barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling, sharing seperti itu, mana yang lebih baik untuk kita semua dan sekolah, seperti itu. Idenya keren nih, Bu. Bagus sekali. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Irma ya. Bu Irma dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang aman, nyaman, dan tenang ya Bu ya. Amin amin Bu Dita. Terima kasih banyak ya Bu Dita atas waktunya yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya sehingga sekarang saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita nanti akan menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu Dita ya. Ya, sama-sama Bu Irma. Apakah masih ada yang ingin Bu Irma sampaikan? Sepertinya sementara cukup Bu Dita. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama Bu Irma, saya izin untuk melanjutkan kegiatan saya ya Bu. Baik Bu Dita.